whoever yang pegang tongkat estafet ini harus mempunyai dasar itu. Itu adalah fondasi yang Oma berikan. Oke. Dan saya bersyukur saya dipilih pada waktu itu dan saya lakukan. It's not easy. To be honest, I'm confused many times. Kenapa nih Oma kok pendoa ini kok terus muter-muter di tempat kita terus nih? Ini kayak full timer nih. It's very strange for me in the very beginning gitu ya. Tapi ternyata itu kuncinya. Welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Dan Fandi, hai. Nah hari ini topik kita itu tentang horizontal succession. Nah itu apa? Nah makanan apa itu ya? Itu term baru buatan Bizkon ya kan. Nah seperti apa kita akan, makanya harus stay tune sampai akhir. Tapi uniknya ini benar-benar juga terjadi di Alkitab juga loh ya. Ini terjadi secara kekristenan ketika Tuhan meminta suksesi tidak hanya dari ayah ke anak gitu ya. Atau dari satu ahli waris ke pewarisnya. Itu secara vertikal juga ternyata secara horizontal juga. Oke, nggak sabar. Kita langsung aja ke narasumbernya, soalnya bakal panjang nih kok. Dan bakal menarik pastinya. Oke, silakan memperkenalkan diri. Mulai dari Bro Stefan. Oke, nama saya Stefan Tanaya. Saya chairman dari Bon Cafe Group. Saya domisili di Singapura. Jadi, of course join ROSC Singapura. Pelayanan di sana, saya sangat bersyukur dikasih kesempatan oleh Pastor Moro sama Pastor Denny untuk melayani di AUG, khususnya AUG yang mau lulus, yang dimana kita kerjasama dengan Petra University untuk melatih mereka yang bakal menjadi profesional ataupun entrepreneur ke depan. Kita mentoring mereka in the quite a 6 months time frame. Dari situ kita melihat apa yang menjadi potensi dari masing-masing di AUG ini ya. Kurang lebih seperti itu apa yang kita lakukan sana. Sekarang Andrew, walaupun kita udah kenal nggak apa-apa ya. Ada pasarannya ini emang. Gitu ya, pasaran. Ya, nama saya Andrew Prasetya, di CG saya melayani sebagai coach. Kemudian untuk di GMS sendiri saya adalah Head of the Creative Production of the Sinodenya dari GMS Surabaya Barat. Singkat. Dan sekarang ini menarik. Pelayanan. Posisi saya sebagai CEO dari Bon Cafe Group. Jadi ketinggalan. Cool. Nah, sekarang sesuatu hal yang menarik adalah ketika Tuhan meminta seseorang gitu ya untuk menyerahkan gitu atau handover gitu ya satu jabatan kepemimpinannya kepada yang satunya seperti itu. Nah, kira-kira Bro Stefan bisa mulai gimana dan kenapa harus diserahkan, apa struggle-nya gitu. Oke, mungkin sedikit cerita dulu ya, Ko Fandi ya. Jadi Bon Cafe ini kan di-founded dari Opa dan Oma kami berdua. Dan sekarang udah berjalan 47 tahun. Di mana pastinya mereka sebagai generasi pertama yang mendirikan Bon Cafe. Dan orang tua kita berdua, sebetulnya ada 3 yang ikut managing untuk mengelola Bon Cafe menjadi lebih besar, gitu ya. Dan pada waktu tahun 2004, di mana karena Oma Opa mempunyai 11 cucu dan saya termasuk cucu yang paling tua gitu ya, diberi pilihan, apakah saya mau ikut masuk ke bisnis keluarga ataukah saya stay as a professional. Pada waktu itu saya sekolah di Sydney. I decided untuk melanjutkan bisnis keluarga karena dari kecil akhirnya taunya di Bon Cafe gitu. Ya buka pintu taunya kitchen gitu. Itu suatu memori yang saya rasa ingin saya mau keep dan I'm hoping juga bisa kasih itu ke generasi berikutnya. So I decided to say yes untuk panggilan ini. Karena semua panggilan pastinya saya bersyukur karena saya paling tua, terusnya dipilih terlebih dahulu gitu ya. Tapi diberi kebebasan juga, freedom for me to choose untuk say yes or no. Jadi I say yes, that means there's a commitment. Ya.
So I did that back in 2004. Awalnya nggak langsung pastinya. Saya masih banyak belajar. Saya banyak belajar juga dari orang tua sama dari orang tuanya Andrew juga. Jadi third generation ya. We are the third generation. Nah, cuma katanya kalau banyak orang bilang kan generasi pertama itu yang bikin, generasi kedua yang membesarkan gitu ya. Generasi ketiga ini gosipnya. Karena apa? Kita dapatnya udah jadi. Ya. Jadi biasanya kita feel entitled, everything will be okay. Yep. Ternyata perubahan zaman pastinya sangat berbeda dan kita tahu kalau kita ini berdasarkan pemikiran kita sendiri, kebanyakan katanya generasi ketiga akan merusak gitu ya. Atau menghancurkan. Gitu atau menghancurkan. Menghabiskan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, the good thing adalah Oma itu kuat sekali dengan pedoman bahwa bisnis Bon Cafe ini bukan bisnisnya kita. Ini bisnisnya Tuhan. Ya, yang miliki ini adalah Tuhan. Kita hanya dititipin untuk mengelola. Yep. Atas dasar itu, Oma tekankan, none of you owning this. This is owned by the Lord. Tapi kamu mempunyai tanggung jawab kalau you say yes to it. Nah, setelah itu pastinya Oma, saya bilang ya, startnya yang bukan pengajaran A, B, C di lapangan atau gimana. Ketemu dulu nih para pendeta yang Oma segani dan kita mulai dari doa dulu. Kita pastikan bahwa karena ini akan ada proses perubahan karakter. Dan ini harus align with the Bible. Nah itu harus to be 100%. Whoever yang pegang tongkat estafet ini harus mempunyai dasar itu. Itu adalah fondasi yang Oma berikan. Oke. Nah, saya bersyukur saya dipilih pada waktu itu dan saya lakukan. It's not easy. To be honest, I'm confused many times. Kenapa nih Oma kok pendoa ini kok terus muter-muter di tempat kita terus nih? Ini kayak full timer nih. It's very strange for me in the very beginning gitu ya. Tapi ternyata itu kuncinya. Karena Oma tidak akan melakukan sesuatu tanpa tanya Tuhan terlebih dahulu. Kita memang diberikan wisdom, ya. Tapi semua kita start from obedience, most of all. Oke, jadi itu yang saya tahu, and I'm trying my best to do so. Karena biasalah, generasi ketiga ini generasi keminter gitu ya. Taunya saya lulusnya luar kok. Saya tahu dulu saya sekolah di top university, harusnya saya tahu lebih banyak gitu. Ini jadi waktu Coach Stefan masuk, leadernya ada generasi pertama, generasi kedua. Yes. Bosnya ada 2, wow. Yes. Gimana rasanya Eko ya? Pastinya, again, I learn a lot, especially I learn juga, seperti tadi saya nyatakan, selain dari papa mama saya, semua ini kan, semua generasi dan semua leadernya mempunyai role sama mempunyai kelebihan berbeda-beda ya. Jadi I learn about leadership from my dad, I learn about how to deal with people from my mom, I learn to deal secara operational atau externally dari papa mamanya Andrew. Jadi I learn a lot. Ya, bagusnya saya dapat paling banyak kan, karena balik lagi, karena saya cucu yang tertua, jadi saya dapat banyak gitu ilmunya gitu ya. Tapi back again pasti ada confusion juga, ya kan? Yang ini bilang gini, yang ini bilang gini. Mana yang benar, mana yang salah. There is no right, there is no wrong. Nah jadi akhirnya I have to try to find my own style. Nah disitulah perjalanan yang pastinya nggak smooth sailing awalnya, pasti karena kedagingannya pasti jalan. Saya dapat sekolah di luar negeri bicaranya seperti ini, I try to make it happen, tapi ujung-ujungnya nol besar. Semua yang dibilang Oma sebetulnya paling benar, cuma nggak mau terima ya biasanya. But I try to have an understanding, tabrak tembok berkali-kali, sampai akhirnya kapok juga dan nurut. Dan disitulah saya punya komitmen 2007, saya punya komitmen untuk, oke, saya akan ikutin apa yang Tuhan mau, 100% without questioning Him. Biasa, kalau kita ketuk pintu,
Tuhan jawab nih. Ya. Dia kirim nih untuk kasih kita nubuat. Saya waktu itu sama bakal istri ya di nubuat. Karena kita 2007 kita decided untuk married, otomatis didoain dulu. Tuhan bilang ini, Stefan dan Monica, kamu punya tugas yang perlu kamu lakukan. Tugas ini ada batas waktunya. Pada waktu tugas itu selesai, Tuhan akan bicara di dalam hati kamu. Bahwa kamu harus pindah keluar dari negeri ini. Udah, stop. Tuhan selalu gitu kan. Nggak ngasih taunya, nggak ngasih tahu jelas gitu. Pokoknya begini gitu. Remah-remah doang. Jadi mengantar dulu. Ya. Ya. Sehingga akhirnya saya bilang sama istri, oh kalau gitu kita nggak usah punya rumah nih. Karena nggak tahu kapan pindah. Jadi tahu aja rumah kita pertama adalah kita bangun Bon Cafe Pregolan, 3 lantai. Harusnya lantai atas tuh office, diganti jadi rumah. Karena saya pikir kan temporary place, bukan permanent home. Karena Tuhan bilang, do not get comfortable. Oke, udah saya ikutin. Jalannya waktu, ya pasti ada ups and down-nya ya. Pasti ada sukses, ada fail juga beberapa kali. Failnya kadang-kadang gara-gara, ya kata orang Surabaya dablek lah. Ya. Mau pengen tahu punya cara sendiri and so on gitu. Tapi tapi Tuhan proses. Oke, kalau menjawab pertanyaan tadi dari Ko Fandi, akhirnya saya fast forward aja karena cerita kelamaan nih. Fast forward 2019 itu di mana saya pada waktu itu sudah kerjasama dengan Andrew, dengan satu cousin lagi Jeremy, jadi kita bertiga. Tuhan pilih kita bertiga nih. Tiga kita itu dipilih oleh Tuhan dan dipilih sama Oma. Jadi kita are blessed that way. That we say yes to it. Jadi we have the commitment to do it together. Dan kita sangat dekat kita bertiga. Dan pada waktu itu memang saya acting sebagai CEO, Andrew sebagai CFO, dan Jeremy sebagai CEO. Dan 2019 Tuhan bicara lewat hambanya, datang ke saya bulan Mei, saya ingat tuh, Mei 2019. Dia bilang, Stefan, your job is done. Oh. It's time for you to leave. Oke. Dan memang pada waktu itu saya sudah tahu bahwa tempat yang saya mesti pergiin adalah Singapura. Mungkin nanti saya bisa cerita terpisah ya kenapa Singapura and so on gitu. Tapi for this conversation, akhirnya saya tahu saya mesti pindah, tapi pindahnya baru 2021. Very detail. Kalau Tuhan bicara, very detail with me. Karena again, when we are obeying Him, dia akan tes dulu nih. You obey nggak sama yang agak abstrak. Kalau you obey dengan something yang abstrak, dia bakal lebih detail. Dia testing our faith along the way, right? So, but that point, Tuhan, apapun you say, I follow. Back in 2019. Nah, jadi pada waktu Mei itu, I said to my wife that I need to tell Oma on this. Sebelum ketemu Oma, I'm thinking daripada nanti nggak jelas masihan gitu ya. So I decided that I know both Andrew and Jeremy is amazing, but kita perlu pilih satu leader. And then in my mind, of course, Andrew is ready. Dia punya fondasi spiritually is very strong. Dan it's because of GMS. Ya, jadi pada waktu itu saya ngelihatnya, okay, I will ask him. Bersama dengan Jessica pada waktu itu kan. Ask him. Terus saya ingat waktu itu di mobil, actually ask him. Kita pergi sama-sama. Kalau nggak salah waktu itu per Agustus nggak salah. Actually ask him. And then nanti versinya dia bisa cerita gitu ya. Tapi at the end he said yes. Tapi before said yes ini kan banyak banget yang perlu kita pastikan. Lebih kepada in the spiritual side. Kalau do something in the marketplace, it's quite straightforward. Yang nggak straightforward, kita kan live in both, right? Spiritual and natural realm. And the spiritual one is yang lebih
yang the real battle is, gitu ya. So we came to Ko Philip. We asked for the blessing and asking for confirmation. Dan itu dikonfirm. Setelah kita dapat blessing from our pastor, dan kita hadap ke Oma. Setelah kita ngadep ke Oma, kita ngadep ke keluarga. That we are planning to do so. Jadi sebetulnya, sorry ini agak panjang nih, tapi to answer your question, Ko Fandi, yes, I do that mainly because my obedience to the Lord. Nah, apakah ketika ini langsung tanya secara keduniawiannya ya? Apa yang kita rasakan? Ketika Tuhan memang minta Bro Stefan untuk leave gitu, apakah Tuhan juga udah ngomong nanti kamu akan kesini gitu ya? Atau enggak sama sekali? Nah, lalu ini butuh satu langkah iman untuk merelakan pada Andrew kan? Tuhan selalu minta 5 roti 2 ikan. Always ask dengan apa yang kita punya. Jadi pada waktu I decided to do so, balik lagi, saya masih ingat ya pemberkatan Bon Cafe Galaxy Mall, 26 Oktober 2019. I still remember the date because it's very important date for me. Di situ Ko Philip yang berkatin tempatnya. Dan Ko Philip actually asked to talk to me privately after, which is I can share right now. Jadi waktu itu Ko Philip bilang, Stefan, ada pesan dari Tuhan bahwa kamu akan mengalami a downtime season. Di mana we as a believer, downtime season is for you to prep your nets. Karena when the season change, when the harvest come, there will be 153 fishes come to you. So you have to be ready. Waktu terima itu, nggak tahu mau bereaksi gimana ya. Ya thank you Ko gitu ya. Then I took my flight back to my family and I called my wife. Be careful. It's a warning. We're going to experience something different. Okay. Untungnya istri saya karena ikutin perjalanan dari awal ya. My wife is an amazing wife. Dia tiang doa. I owe everything that I do to her. I don't think kalau saya bilang nggak tahu kalau apakah ada any other woman yang be able to follow like what she did. I really don't think so. Dia benar-benar amazingly, bukan karena dia submissive to me, dia submissive to the Lord. Yeah. So basically I said that, and then yes, I let it go. CEO title dengan expectation can't have something in return. No. Itu Oktober kan 2019. And we know then following year is COVID. Yep. Of course I use my own, namanya juga kita kan pasti perlu kerja gitu ya. Cobalah A, B, C gitu. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 16b. Dan Elisa bin Safat dari Abdel Mehola, haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Dan di sini dilanjutkan, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Seperti itu. Jadi sadarkah kita bahwa setiap bisnis atau karir yang kita lakukan itu bukan tentang diri kita sendiri. Itu bukan punya kita sendiri, tapi itu adalah punya Tuhan. Nah, ketika kita sadar bahwa itu adalah punya Tuhan dan tugas kita untuk mengelolanya, suatu saat bisa jadi itu akan diserahkan ke kita, dipercayakan ke kita, dan suatu saat nanti itu akan diambil dari kita. Dan ketika itu suatu saat Tuhan mau ambil itu dari kita, apakah kita mau menyerahkan itu dengan Tuhan ambil dengan paksa, atau kita menyerahkan itu dengan sukarela? Kita semua dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kita tahu kita ini masing-masing punya boundaries, kita punya batasan. Makanya kenapa kok saya bisa, kita masing-masing juga bisa mengerti bahwa ketika Ayub pada saat itu Tuhan ambil segala sesuatunya dengan seizin Tuhan lewat tangan si jahat, dan Ayub pada waktu itu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demi sesuatu yang namanya visi, sesuatu yang namanya rencana Tuhan, sesuatu yang namanya kehendak Tuhan,
kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Sadarkah kita, bisa jadi kalau Tuhan sudah kasih kita sesuatu hal yang luar biasa, kita bisa mengelolanya dengan baik, dan kita bisa bawa bisnis atau karir kita ke satu level yang lebih tinggi atau beberapa level yang lebih tinggi lagi. Dan suatu saat ketika Tuhan mau minta itu, nah apakah kita bisa punya prinsip seperti tadi, ketika Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisa jadi loh, ketika Tuhan mau ngambil itu, Tuhan juga akan siapkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Kita sudah belajar dari episode kali ini bahwa Bro Stefan, Tuhan mau ambil ini, tapi Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih luar biasa. Dulu bisnisnya lokal, sekarang bisnisnya global. Bagaimana dengan masing-masing dari kita? Apakah kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan? Tahu waktunya, Tuhan timingku sekarang sudah dalam hal misalnya bisnis, dalam masa bisnis ini sudah mau selesai. Dan ketika Tuhan bawa kita ke transisi, walaupun itu nggak enak juga, tapi tahu nggak? Kalau misalnya setelah kita ikut rencana Tuhan, Tuhan ambil satu saat di sini, Tuhan akan gantikan berkali-kali lipat lebih baik. Yang penting, yang terpenting dan yang kita harus benar-benar sadar, kita ikut Tuhan, bukan ikut keinginan, ambisi, ataupun ego kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Berarti lepas dan tidak ada income lagi dari One Cafe Group? Gitu. Atau sebagai komisaris. Tapi berarti masih ada income ya, cuman sebagai as a profession atau as a self actualization or sebagai itu Jadi basically kan tidak mungkin gabut ya, gaji buta gitu kan. Being a CEO is different ya. Being a CEO you taking care of all the day-to-day operations gitu. Kalau as a chairman kan lebih ke strategic aja gitu ya. As we know the roles gitu ya. Dan kita mesti understand that gitu. Jadi I was thinking, okay, I have more free time to do something else. Tapi ternyata Tuhan close all the doors. Jadi benar-benar struggling 2020 itu. Dan you know, it's prolonged kan. Apalagi kita F&B. Everything yang you do with F&B nggak happening during that time. 2020. Saya pikir ini sampai kapan gitu ya. But the changes started 2023. Waktu kita akhirnya pindah ke Singapura. Di Singapura pun juga, to be honest, I struggle secara pekerjaan. Adalah here and there, tapi of course it's not enough. Tapi apa yang memutuskan, memutuskan kenapa kok dari Surabaya akhirnya move to Singapura, atau apakah ada tanda atau ada sesuatu gitu? Yeah, I'm being very. I can answer this logically, but not in this session. I will say this thoroughly what happened. Ya, jadi Tuhan tuh kan tadi bicara. Tuhan akan bicara di dalam hatimu. Bukan nobody will tell me where to go. God will speak directly to me. Sempat dipancing nih sama ada satu pastor gitu pancing. If you have a choice, Stefan, I see you tinggal di restoran, which is okay, good. Tapi is this permanent? I said no, it's not permanent. Karena Tuhan punya rencana udah. Okay, if you have a choice to live anywhere around the world, mau tinggal di mana? I said, well, I did study di Sydney, di London, New York. I like big cities. Tapi somehow I like to visit, but not staying there. Tapi berhubung setiap kali terbang, ini kan kayak kita karena bisnis Surabaya kan pasti harus mampir dulu nih. Transitnya Singapura. Di Singapura nggak pernah keluar padahal cuma datang gitu, tinggal di hotel karena jet lag atau whatever reason gitu ya. Tapi by the time I land myself in Changi Airport, I feel peace. There's something that I don't know to answer, but I feel peace in this country. And somehow God confirmed that is your promised land. That's where I promise that you will have your milk and honey. But until you are ready. Nah ini kan nggak ngerti tuh. Tuhan kadang-kadang punya kiasan kayak gini kan kita interpretasinya kan bisa masing-masing gitu. Ternyata Tuhan tuh kirim ke sana for me to see the giant
Dan kembali lagi tinggal sikap kita dong. Do you see it like Joshua and Caleb see it as the bread, atau giant as your yang bikin takut gitu? But I say like what Caleb said. Give me the bread. God, give me the bread. I can deal with the bread. I will love to eat the bread. Tapi dengan kemauan kita itu kan pastinya ternyata berat gitu loh. So we are process for 2 years, sampai 2022 to 20, almost 2 years itu belum ada perubahan. Perubahan 2023 tadi. Itu perubahan dalam hati dulu. Somehow there's a peace inside, even with all the struggle that we experiencing as a family. There's a peace inside. Then I contact Andrew, minta waktunya dong ketemu Ko Philip. Because dia actually asked me pada 2019 tuh, when the season change, you contact me. The season not yet changed, but in my heart there's a changes. So I said to Andrew, ini baru rooftop baru berdiri. So I know he's busy. Very kind of him punya kasih waktu. So I told him there's things that changes inside, and I want him to pray. So pray to me and my wife. Nah, ya. Fast forward 6 months later, 2024, sesuai dengan tema this year, there's a great shift and miracle. It happens to me. So there's so many projects that I cannot barely imagine my schedule every day. Wow. Semua come to me. The fishes come. All I have to just buka jalannya ya, biarin mereka masuk. Yang penting jangan sampai koyak jalannya. So I know bukan orang-orang ini yang kasih project, Tuhan yang kasih. And I know that for sure. Oke, sekarang kita geser ke Andrew. It's okay. Kan Batman and Robin ya. Batman lebih banyak tamu. Robin kasih dikit lah kok sebelum di closing kok. Ya, jadi yang ini bukan figuran. Oke, Bro Andrew, gimana ketika perasaan Anda ketika di mobil itu deh, mungkin ya yang tadi waktu diceritain sama Ko Stefan. Atau at least merasa bahwa ini kan kadang-kadang kalau sebagai seseorang yang seakan-akan dapat durian runtuh, dapat gift, itu kan dapat hadiah. Wow gitu. Tapi ini kan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin dengan Bro Stefan yang sudah membawa Bon Cafe sedemikian rupa. Nah gimana perasaannya Bro Andrew? Jujur perasaannya itu tegang dan takut pada saat itu. Karena Ko Stefan is always been my comfort zone. Whenever I have things to do in work, I always have Ko Stefan as my safety net to talk to and everything kan juga banyak ngajari gitu kan. Jadi pada saat dibilangi seperti itu ya durian runtuh kenapa? Karena kepala kan sakit. Sakit itu. Belum dimakan ya. Bukan buahnya yang jatuh, duriannya yang jatuh. Tetapi ya first thing first adalah ya I pray. Ya doa Tuhan kalau emang ini yang memang Tuhan tetapkan itu terjadi ya Andrew percaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan. Tuhan pasti akan memberikan hikmat yang dibutuhkan. Jadi ya dibilang seneng nggak kesenengan sih, tegang. Tapi percaya bahwa setiap masa itu ada orangnya kan. Jadi kalau Tuhan memang berbicara seperti itu di Ko Stefan dan pada saat Andrew saya berdoa juga dapat hal yang similar lah, kayak tidak ada penolakan, tetapi bukan menjadi sebuah comfort zone. Jadi ya dengan dalam tanda kutip ya berat hati harus meninggalkan comfort zone, ya diambil untuk hal itu. Ya mungkin itu ya proses yang terjadi ya tentu di tengah-tengahnya ada berdoa sama Jessica lah, cerita sama Jessica lah, dan tentu ya Ko gimana ini? Ya Ko doa untuk saya dan menerima kedamaian. I think itu yang paling penting sih. Apa yang dihadapi mungkin gak gampang. Tapi pada saat kita punya kedamaian dan tahu Tuhan beserta dengan kita, pasti kita bisa melalui segala hal. Itu sih. Nah bagi pemirsa nih atau penonton pasti ingin tahu juga kira-kira setelah mendapatkan ini ya sukses ini atau setelah melewati ini apa yang Bro Andrew merasa ya yang dari Bro Stefan yang dilanjutin dan apa yang mungkin
ini yang jadi sesuatu yang Bro Andrew temukan sendiri seperti itu. Strategi-strategi atau tindak action atau eksekusi seperti apa gitu. Ya, pertama kali terima itu ada sebuah ketegangan dan kekhawatiran ya. Ini kan sebuah big hole to fill ya. Ini kan yang paling dikerjakan Coach Stefan ini kan sudah sangat baik dan sebuah tipe leadership yang berbeda sama saya. Jadi pertama itu galau, bingung gitu. Gimana cara menjadi Coach Stefan. Tetapi di dalam proses itu menemukan bahwa find your own style of leadership. Be the leader yang Tuhan mau kamu jadi. Dan memang tadi kayak Coach Stefan bilang, saya ini lebih, kekuatan saya itu lebih untuk nurturing ya. Jadi kalau udah jadi, dibikin lebih bagus, dikembangkan. Kalau Coach Stefan kan jagonya itu buka, ada inovasi-inovasi baru. Jadi sebuah hal yang mungkin beban, Tuhan, nggak bisa berinovasi. Ya apa ya untuk bisa mengembangkan Bon Cafe. Tapi ya dengan talenta yang Tuhan beri untuk memelihara, mengembangkan. Itu Tuhan pakai pada saat COVID. Dan ternyata nggak tahu kan, tiba-tiba durian kedua runtuh kan. COVID terjadi gitu loh. Tetapi amazingly Tuhan itu benar-benar berbicara lewat firman. Itu semua terjadi. Pada saat itu yang saya dapat itu Yusuf menjadi pemimpin di Mesir tentang 7 tahun masa kekeringan ya. Disitulah yang menjadi basic wisdom saya untuk melanjutkan pada saat COVID. Di mana ya talenta yang Tuhan beri untuk nurturing, untuk make the company to be able to run lean dengan ramping, ya itu yang Tuhan pakai gitu loh. Jadi akhirnya ya bukan proses yang mudah, tetapi percaya bahwa Tuhan itu perlengkapi kita pada saat memang jalan yang Tuhan mau kita ambil. Ya Tuhan beserta dengan kita sih di jalan itu. Kayak gitu. Kok kayaknya ini harus bikin part 2. Ini salah ini kok. Aku cuma mau tutup pertanyaan terakhir ya kok ya. Aku pingin tahu, tadi kan disebutin bahwa horizontal succession ini ternyata ada di Alkitab. Benar, nah itu yang gimana? Aku pingin tahu deh yang ini. Itu pertanyaan terakhir kok, tolong. It's okay. Gimana menurut Bro Stefan? Ya, saya pernah juga ditanya oleh media gitu. Kenapa kamu melakukan hal demikian yang dimana biasalah kalau dilihat secara sekuler usia masih muda gitu ya, masih bisa ngelakuin and so on gitu. Tapi back again, untuk saya walaupun tidak melihat salah satu sosok di Alkitab yang do so, tapi kita percaya bahwa kalau timing of this, misalnya ini mungkin bukan hal yang absolut ya. Kalau kita ambil contoh yang paling famous adalah dari Saul ke Daud gitu ya. Ya, tapi kita percaya walaupun ini secara Alkitab kita tahu bahwa Saul pilihannya Israel, di mana kalau Daud pilihannya Tuhan gitu ya. Tapi gimana pun juga anointing ada di Saul, ya kan? Nah, saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah bilang, Stefan, I want you to leave. Berarti I will take the anointing from you. And I will give it to the next one. Kalau you paksain, I'm not with you. And you cannot do it alone. Sama seperti Elia sama Elisa. Yes. Waktu ditarik itu, you have to give the mantle to Elisa. You have to obey. Kita nggak bicara umur di sini ya. Tapi kita bicara lebih kepada that anointing one. Karena itu yang nggak bisa dipungkiri bahwa that is the key. Karena bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. If God's will is not with you, whatever you do, itu just a time waste. Tapi if you are with Him, you are in His Kairos time. And He will make things happen at the right place at the right time. Nah itu yang saya rasa terjadi sama Andrew. Under Andrew leadership, I love it. I love the way Bon Cafe developed
our culture lebih deeper lagi, I might not be able to do what Andrew doing at the moment. He's an amazing leader. And I am blessed to actually bisa witness that. Jadi kalau boleh disimpulkan adalah suksesi yang berhasil adalah ketika suksesi itu yang diperkenan oleh Tuhan gitu ya. Dan dua-duanya Bro Stefan juga sukses di Singapura. Bro Andrew sendiri juga dengan Bon Cafe-nya juga lebih sukses lagi. Ya, ngomongnya sih gampang ya sukses-sukses. Cuman tadi yang kita perlu highlight juga perjuangan mereka obedient sama Tuhan. Nah ketaatan itu yang biasanya orang itu aduh pengen suksesnya doang tapi disuruh taat sama Tuhan yang hal kecil aja susah gitu kan ya. Ini yang dilakukan sama mereka benar-benar sebuah benar-benar kayak kesaksian tangan Tuhan tuh ada di dalam kehidupan, gak cuma di keluarga mereka, perusahaan mereka semuanya tuh benar-benar sampai Tuhan tuh bekerja sampai dalam banget gitu loh kayaknya di dalam kehidupan keluarga ini ya. So very grateful buat kalian berdua bisa share waktunya, share everything. Nanti kalau diminta part 2 jangan kaget gitu aja. Oke, so mungkin sebelum tutup bisa bantu doain. Mau Bro Andrew aja. Kasih bagian ya. Oke. Silakan Bapak CEO. Ya, untuk orang-orang yang sekarang yang sedang bergumul dengan suksesi gitu, sedang bergumul dengan masa depannya gimana, tolong didoakan. Ya, oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur untuk di kesempatan kali ini kami dapat sharing ya Tuhan, apa yang menjadi pengalaman ya Tuhan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mungkin bergumul ya Tuhan untuk mencari suksesi, baik yang di posisi yang menerima suksesi ataupun yang memberikan suksesi. Tuhan biar ya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan ya Tuhan kedamaian di hati ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan apa yang diputuskan ya Tuhan itu benar-benar dari Engkau ya Tuhan. Dan percaya ya Tuhan untuk setiap keputusan yang diambil di dalam Engkau ya Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Percaya bahwa Engkau pasti akan mencukupkan ada provisi-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap langkah mereka ya Tuhan. Beri hati-Mu ya Tuhan dalam setiap dari anak-anak-Mu sehingga pada saat mereka harus menjalani proses ini, hatinya ya Tuhan hanya berkaca kepadamu, hatinya hanya melihat nama-Mu saja Tuhan, melihat glory-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih, minta pengurapan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu sehingga setiap hal yang mereka lakukan semuanya ya Tuhan seturut dengan apa yang jadi kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Thank you. Kita belajar banyak pada hari ini. Betul banget. So buat kalian semua kita benar-benar rindu ya di Marketplace Wisdom ini apapun yang kita bagikan itu bisa jadi berkat buat setiap jemaat. Dan juga apa yang dialami oleh setiap narasumber kami itu juga bisa dialami oleh setiap jemaat. Amin. Oke, stay tune terus. Jangan lupa untuk follow, like, dan komen biar nggak ketinggalan apapun yang kita kerjakan. Oke, see you next episode. Bye. Bye-bye, God bless.